Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pembahasan yang terdahulu kita mengetahui bagaimana keistimewaan tauhid serta kenapa kita harus takut kepada syirik, dan puncak dari ketauhidan seseorang tiada lain adalah ketika dia meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itulah, karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sejatinya orang-orang yang bertauhid, mereka itulah orang-orang yang akan menghindari perkara-perkara yang syirik. Maka di antara perbuatan syirik itu tiada lain adalah memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surah Az-Zumar ayat 38. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemadorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemadorotan itu? Sebagaimana kita maklumi bahwasanya banyak di antara orang-orang jahiliyah, mereka menyembah patung, mereka memakai gelang, memakai benang atau sejenisnya sebagai penangkal atau pengusir dari mara bahaya. Maka apakah gelang, benang, atau sejenisnya ataupun berhala-berhala yang mereka sembah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mendatangkan kemadorotan, apakah mereka itu semua bisa menghalangi? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Maka tentunya pertanyaan pada ayat ini tiada lain pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi pertanyaan yang menumbuhkan kritis dalam berpikir, pertanyaan sebagai sindiran bahwasanya memang patung-patung itu tidak akan bisa apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Oleh karenanya, batu ali, gelang, benang, ataupun yang sejenisnya untuk menangkal mara bahaya, itu semua tidak akan berguna. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kita harus bersikap.
Lalu kata Allah, "Qul hasbiyallah." Katakanlah olehmu Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, karena kepadanya lah orang-orang yang berserah diri itu bertawakal. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka. Jadi, oleh karena itu, hakikatnya yang memberikan manfaat, yang menjauhkan madarat, itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjalanlah seiringan dengan ungkapan doa, la haula wala quwata illa billah. Di mana apabila kita terjemah, haula itu kekuatan, kuwatun pun itu kekuatan. Tetapi antara haula dan kuwata terjadi perbedaan yang mendasar, di mana la haula tidak ada kekuatan yang menghindarkan kita dari keburukan illa billah, kecuali kekuatan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang memudahkan kita melakukan kebaikan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar dikatakan termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, yang mana sering disebut juga di zaman sekarang dengan jimat-jimat. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Mahadhihi, apa ini?" Qala minal wahinati. Orang itu menjawab, "Penangkal sakit, wahai Rasul." Faqala inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wahya alaika ma aflahta abadan. Lalu orang itu menjawab, "Ini penangkal sakit, Rasul." Nabi SAW pun bersabda, "Lepaskan itu, karena itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Ternyata jimat-jimat itu bukan memberikan kemaslahatan, tapi justru mendatangkan kemalangan hidup bagi orang yang memakainya. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membiarkan orang tersebut melakukan apapun, maka tentunya ini adalah musibah yang besar bagi kita selaku manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari sahabat Uqmah bin Amir secara marfu, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan memenuhi hajatnya. Apa gerangan yang dimaksud dengan tamimah? Tamimah itu adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit atau pengaruh jahat disebabkan rasa dengki dari seseorang atau yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau memenuhi hajatnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu sesuatu yang diambil dari laut,
menyerupai rumah kerang, di mana menurut anggapan orang-orang jahiliyah ketika itu dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yu'minu aqsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Maka berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tiada lain menegaskan kepada kita bahwasanya termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga akidah kita untuk senantiasa baik dan lurus sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam agama-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.